Shalom jemaat yang terkasih, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2022. Saya percaya tahun ini Tuhan telah memahkotanya dengan kebaikan. Tahun ini pula Tuhan memberikan sebuah tema, yaitu Mission in Action, yang merupakan salah satu dari value atau nilai yang kita kembangkan, yang kita taruh di dalam hati kita dari MCC. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di awal tahun ini kita berada dalam sukacita dan pemeliharaan Tuhan, dan kita juga rindu untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Hari ini kita akan mengambil perenungan dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan ayat 1, 6 sampai dengan 9 saja. Dikatakan begini, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Ayat yang ke-7 dikatakan begini, "Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Ayat 9, "Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernyataan ini merupakan sebuah pernyataan yang memiliki penekanan begini. Yang pertama, kehadiran Yesaya di tengah-tengah bangsa Israel dan Yehuda untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan supaya orang mengalami pertobatan, untuk menyatakan supaya orang mengalami kemerdekaan. Yang kedua adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan datang pada saat itu, di mana Yesus juga melakukan hal yang sama dan Roh Allah ada dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah nubuatan juga tentang para pengikut Yesus, yaitu kita semua. Untuk apa? Melakukan peran yang sama. Yaitu apa? Membawa misi penyelamatan yang Bapa taruh dalam kehidupan Yesaya, dalam kehidupan Yesus Kristus, dan dalam kehidupan setiap orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat hal seperti ini, berarti kehadiran kita adalah sangat penting untuk menyelesaikan misi penyelamatan itu. Tuhan mau menyatakan kepada dan melalui hamba-hambanya agar kehadiran mereka memberikan semangat baru, pengharapan baru, dan dorongan untuk mengalami pembaharuan, khususnya dalam hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sadarilah dengan baik bahwa kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Artinya bukan orang yang melulu bekerja di gereja, menjadi pendeta, atau jabatan-jabatan gerejani, bukan begitu. Tetapi orang yang melaksanakan kehendak Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita pahami dengan baik kalau kita mau menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu apa? Yang pertama, terima dan laksanakan kebenarannya. Artinya apa? Menjadi hamba Tuhan bukan berbicara status, tetapi sebagai penerima dan pelaksana kebenarannya. Kebenaran firman-Nya memperbaharui pikir, ucap, laku, kebiasaan, dan karakter kita. Ketika kebenarannya dihidupi, maka pembaharuan itu terjadi. Nah, saudara, ketika kita mengalami pembaharuan, saya percaya kehidupan kita akan bersinar di tengah-tengah banyak orang. Hal yang kedua adalah terima dan laksanakan panggilannya. Pembaharuan hidup karena melakukan kebenaran firman-Nya, saudara, membawa kita disadari atau tidak, pasti masuk dalam panggilannya untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Karena apa? Karena kehidupan di dalam kebenaran akan menarik semua orang yang membutuhkan lawatan Tuhan, yang membutuhkan hidup dalam kebenaran, yang membutuhkan ketentraman, yang membutuhkan damai sejahtera. Hidup yang diperbaharui oleh kebenaran pastinya akan memperlihatkan gaya hidup kebenaran yang bermanfaat menjadi teladan bagi mereka yang mau berjalan dalam kebenaran, namun mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, saudara, ini tidaklah mudah, membutuhkan waktu, proses, dan jika gagal bangkit lagi alias membutuhkan ketekunan. Di awal tahun ini perbaharui komitmen untuk terus mau diperbaharui oleh kebenaran. Mintalah kekuatan dan hikmat serta pimpinan Roh Kudus untuk melakukan
Kebenaran ini untuk melakukan kehendak Kristus ini agar misi Kristus terlaksana melalui perubahan hidup dan kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah di awal tahun ini kami boleh membukanya dengan hati yang terbuka akan apa yang menjadi rancangan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menerima dan melaksanakan kebenaran dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan. Dan biarlah kami juga boleh menerima dan melaksanakan panggilan, karena perubahan hidup pasti akan mendatangkan daya tarik, pasti akan mendatangkan kesaksian, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Terpujilah namamu, terima kasih untuk tahun yang baru kami akan masuki di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.